Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia orang yang mendengar, menaruh dalam hatinya, lalu menghidupkannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Membarui hati dengan mawas diri. Bapak Ibu, kalau dengan kata mawas diri, kira-kira kata apa yang hampir sama? Mawas diri, introspeksi. Ada lagi? Koreksi diri. Ada lagi? Kalau ada orang mengatakan kalau tidak ingin sakit dipukul, jangan memukul. Itu orang Jawa mengatakan itu apa? Tepo seliro. Jadi cara-cara mengoreksi diri sendiri. Dan tentu mengoreksi ini bukan hanya secara pribadi, tetapi juga bisa secara bersama atau sosial. Nah, kita lihat cara mawas diri yang dilakukan oleh sekitar atau masyarakat kita. Yang pertama, lagunya itu mawas diri bersama, namanya puasa, mengendalikan diri. Nah, sedangkan kita juga ada caranya. Ya, multimedia. Rabu Abu, cara gereja supaya kita mawas diri, menyadari kita hanyalah debu. Jadi besok tugasnya dua, berpuasa dan mawas diri. Nah saudara, mari kita akan mawas diri dan memperbarui hati lewat kitab suci yang akan coba kita renungi. Yang pertama dari Yesaya.
Ada yang masih ingat siapa yang menyanyi? Siapa? Yaitu Dedi Dukun dan Dian Permana Putra. Itu lagunya Bohong. Yesaya di dalam pasal 58 ayat 1 sampai 12 diberi tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Berpuasa tetapi saling memukul, berpuasa tapi saling ngerumpi. Bapak Ibu, itu gambar apa Bapak Ibu? Yang dipegang? Topeng. Topeng itu bahasa aslinya persona. Persona itu topeng. Tapi lalu jadi personalitas, kepribadian. Ternyata kepribadian ketika sudah berhadapan dengan orang lain, maka kepribadian itu adalah topeng. Itulah budaya. Bukan hanya budaya timur, tapi itu budaya manusia. Karena seringkali kita tidak siap ketika harus buka-bukaan. Jadi ketika ada kebohongan, kalau ternyata Pertamax itu Pertalite yang dioplos. Sekarang lagi Antam. Antam apa Bapak Ibu? PT Antam itu aneka tambang. Ternyata mengedarkan emas palsu. Itu bohong. Tetapi hari ini kita mencoba memperbarui hati, mawas diri, bahwa kemunafikan bukan hanya fakta, kebohongan bukan hanya peristiwa, tapi itu adalah sebuah polemik manusiawi. Kita harus menyadarinya. Mungkin kita juga ikut berpartisipasi di dalam kemunafikan, di dalam kebohongan, karena kita terikat oleh hukum sebab akibat. Artinya sebuah kebohongan, sebuah kemunafikan tidak bisa langsung dilihat dari kacamata hitam putih, lalu mengatakan baik dan dosa, benar dan tidak benar. Tapi itulah kelemahan manusia yang hanyalah abu. Maka hari ini mari kita menyadarinya, sehingga kita tidak langsung kabur. Mari kita mengevaluasi. Mari kita harus kena radiasi transfigurasi. Kalau kemarin kita sudah mendapatkan transfigurasi wajah Yesus yang bercahaya, maka wajah dan hati kita juga harus bercahaya supaya hati kita diperbarui. Loh, itu kan temanya. Diperbarui dengan mawas diri. Mari saudara, kita memperbarui hati, kita mawas diri ketika kita melihat kesalahan sejati dan kesalahan palsu. Itulah manusia yang tidak sempurna seperti debu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
Yang kau beri, pulihkanku. Saudara, lagu ini terinspirasi ketika Daud mengaku di hadapan Nabi Nathan. Kita akan baca. Kasihinilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Daud mampu tidak jaim mengaku dosa. Walaupun dia raja tidak gengsi karena melihat kasih Allah yang memulihkan. Bayangkan kalau yang dilihat Daud itu kasihnya manusia, kasihnya tetangga, kasihnya majelis, kasihnya teman-teman, diampuni tapi digosipkan gak pernah berhenti. Itulah saudara. Mari kita mawas diri, mari kita memperbarui hati. Jangan lihat kasih sesama yang hanya abu. Kadang-kadang ketika memaafkan belum puas, belum membunyi-bunyikan, ya kan Bapak Ibu? Tak unek-unek kesik, nak perlu ketak, nak perlu jadi story status. Bayangkan banyak sekarang, kadang-kadang kita kaget statusnya di WA, aku memang benci kamu, kapan aku bisa membalas dendam? Ngeri sekali. Dan itu virus akan membuat orang lain juga terinspirasi untuk melakukan kebencian. Hari ini Daud berani bertobat, berani mengakui kesalahan karena melihat kasih Allah. Mari saudara, kita lihat, dengarkanlah dia saja bagaimana wajahnya yang bercahaya, supaya kita juga bisa memperbarui hati ketika kita salah, ketika kita melakukan sebuah dosa. Kita berani mengaku karena kasih Allah itu memulihkan. Yang ketiga, saudara, mari kita renungkan apa yang dikatakan Paulus kepada sahabatnya di Korintus. Mari kita baca.
Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, hidup ini adalah kasih karunia. Itu sebuah kesempatan yang tidak bisa terulang lagi. Bagaimana Paulus yang sudah move on dari teroris menjadi misionaris. Bukan sekedar sebuah ungkapan kebohongan, tapi perjalanan dan refleksi hidupnya. Maka seperti Yesus yang berani merendahkan diri, melayani murid-muridnya mencuci kaki, menggunakan kesempatan yang mungkin di mata dunia direndahkan, tapi itulah kasih karunia yang luar biasa digunakan. Maka hasilnya itu sebenarnya atas itu buah anggur itu. Cuma harusnya berkelip-kelip. Tetapi yang bawah ini menggunakan kesempatan, dapatkan keuntungan, tapi menjerumuskan di dalam sebuah kegelapan. Bapak Ibu tahu yang tengah itu gambarnya siapa? Oh, itu Direktur Pertamina. Nah saudara, mari jangan terkontaminasi. Semuanya akan berlalu. Jabatan, keuntungan, rumah yang kita miliki, bahkan aset apapun, semuanya itu akan hilang seperti abu. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Ketika Allah sudah menempatkan kita lebih dari sekedar hal-hal yang sementara. Apalagi kita ini abu. Kita ini semuanya tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang nanti akan kita terima. Mari saudara, kita benar-benar menggunakan kasih karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, inilah Ratu Dangdut yang pernah kita miliki, Elvi Sukesi. Tahu nggak lagunya? Lagunya adalah Sorga Dunia. Ketika orang jatuh cinta, maka semua terasa sorga. Ternyata bukan hanya jatuh cinta pada kekasih, jatuh cinta pada agama, sehingga mabuk agama. Ada banyak orang mabuk agama. Yang paling benar agamaku, yang lain harus dimusnahkan. Nah saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Memang upah dunia, upah materi, upah pujian, upah status sosial itu dahsyat. Kapan lagi orang, apalagi sekarang media sosial, maka
mencari perhatian bisa bentuk apapun saja, baik dari berprestasi, baik dengan nyanyi sendiri di dubbing, bahkan kadang kata-kata yang puitis, bahkan dengan tindakan-tindakan yang kadang-kadang ekstrim, luar biasa. Itu bukti bahwa dunia ini sungguh-sungguh setiap orang ingin diperhatikan, dianggap orang penting, dianggap orang yang gaul. Tetapi hati-hati ketika memasuki ranah agama. Justru kadang-kadang agama lebih mempesona daripada Tuhan yang menerima kita apa adanya. Justru tokoh-tokoh agama, orang-orang yang ngerti tentang ayat-ayat organisasi keagamaan, disitulah banyak akar permasalahan kemunafikan, kebohongan yang ditutupi dengan kesucian. Karena memang seperti orang-orang yang berdoa lebih senang ketika dilihat orang. Mari saudara, kita nggak ada yang sempurna. Kita sama. Anak-anak Tuhan itu adalah semua sama di mata Tuhan. Pelayan Tuhan itu semua, bukan hanya pendeta. Yang namanya hamba Tuhan itu semua. Kalau ada istilah-istilah eksklusif, pelayanan eksklusif, mungkin menjadi aktivis, itu hanya kontrak sosial kesepakatan. Hari ini kita mengakui di depan Tuhan kita ini abu. Di depan Tuhan ini kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan kemuliaan semua berasal dari Tuhan. Mari kita masuki Rabu Abu dan kita mulai berpuasa. Bahkan puasa kita adalah tekanannya untuk memperhatikan sesama. Sehingga nanti setelah fajar Paskah kita buka dan untuk kita berikan dalam bentuk kepedulian bahkan kepada saudara-saudara kita yang non-Kristiani. Mari saudara, kita mawas diri, memperbarui hati supaya kita benar-benar bisa menjadi anak-anak Tuhan yang transfigurasi, yang mulia, yang bersinar bagi Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita.